Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjika ilaha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wassalatu wassalamu ala muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia yang tak putus-putusnya diberikan kepada kita. Alhamdulillah, di Jumat yang berbahagia ini kita kembali membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah sholat Jumat yang kita lakukan secara berjamaah, yang insya Allah akan menjadi pembuka pintu rahmat, pintu maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Amin. Selanjutnya pada laun nikmain atau ma'pas salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah, salawat ini adalah ibadah bagi kita umat Islam, dan juga salawat adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu berkahnya untuk kita, agar doa-doa kita hari ini akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu perbuatan yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menurut ini pasti juga begitu, bahwa pabelai dia tak boleh kohe jama-jamang aga ya roh menggibah icarita-carita munri pada tak rupa tawe na yari carita anu na cacai. Apa itu sifatnya atau perbuatannya yang jelas na cacai, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu waktu hadirin jamaah Jumat, beliau pernah kumpul dengan sahabatnya. Kemudian ya Nabi tak langsung natanya sahabatnya. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam makutanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauri sahabatna, "Ei sahabatku, atadruka mal gibah? Apa kalian tahu apa itu gibah?" Qalu ma pebali bi sahabatna Nabi ta, "Allah wa rasulu alam." Puala ta'ala minan ya'suruna miseng. Kala mak pebali si Nabi ta, sahabatku, yang dimaksud dengan gibah itu adalah zikruka aha kebimaya kerau, mucaritai sifat na pada tak rupa tahu, mucaritai gau-gau na padamu rupa tahu, ni si kira-kira makna cacai macai ya apa tu kode itu nama cai pada kode cenai carita atau yang lain-lain dek mah. Tapi ia tomu carita padamu rupa tahu nasi kira-kira dek na poji
iya na tu asik gibah si di sahaba makutana fayakulu afaraeta ingkana fi ahiha ma akul suruna Allah ta'ala mage narik ko iyo ceritai. Jadi saudara kita, sahabat kita icarita iyo icaritai makotongan ni betul ia lakukan makko mematoi si pana makko mematero ampi-ampina ya kongka napau mapakko mematero napau qala ma pibali bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana fi ahika matakul narik ko iro ta caritai tonang ngina pegau makko mematero si pana fakada iktabathu, itulah yang disebut dengan gibah. Maga naman caji gibah nasaba iya koneseng ita cerita si salah ki maga na to si salah na cacay iya ko bicara na icarita-carita munri pada tak rupa tahu naikia wailam iya kumfi iya ko iro ta ceritai de namakwa ta angka-angka mi bicara pak itulah sekarang hadirin jamaah yang seolah-olah muncul ke permukaan ya kalau isolangi pada tak rupa tahu magampala de ye burang cerita yang kekang cerita ipendre eko dunia maya selesai masolang kasih asan pada tak rupa tahu tapi ya ko menurut agama narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illam yakum fi nariko iro ta cerita de namakwa tangke kami bicara tapodangi taulengi agar bagaimana orang itu bisa jatuh, bagaimana orang itu bisa terhina dengan fitnah-fitnah yang kita lakukan. Maka di Nabi Muhammad SAW meramping ki hadirin jamaah ma'akulu fakada bahatta, yang kamu lakukan itulah yang disebut dengan fitnah. Fitnah pada tak rupa tayo hadirin jamaah. Nah maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini diangkat? Sarekom mangina mencari guru terutama lu rewatak kaleku. Pak nama itu di ustaznya biasa toh. Ya biasa ya toh tak kalupa tapade sini seding. Angka sahabat itiwirak ki kareba isambu oh iya pura tuang kalinga padahal sebenarnya tidak boleh iya ko angke latu ko di narise maka harga dirinya kasih kehormatan pada tak rupa tahu ia akan hancur. Maka yang harus kita lakukan adalah ia ko angke podaki gangkan idi ne nampi podangir to podaki silis surang agangkan idi na iya ro cerita. Kenapa? Karena kapan ini cerita nesengi pak kampungnya maka yang pertama akan terjadi nama baik na kasih silis surengnya akan hancur. Kedua tepek nah dek ni gaga artinya dek na nama tepek tahu jadi disampui sehingga narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi sampungan isiri na padanna rupa tau kilinoy. Barang siapa yang mampu merahasiakan kekurangan orang lain idi na miseng bukan berarti kita bohong. Iya artinya kau kata naki maga memang iya apa boleh buat tak dampeng ka angka memang sewis itu caritai naik ade na lengka upodang amma ki na dek na si coco madosa ka idik mada suatu kata caritai maka insyaallah selama isaji salata selama ki dua-duanya kita selamat dunia dan akhirat. Sehingga hadirin jamaah maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghibatu asyaddu minaz zina. Pahamilah hai umatku bahwa ghibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Jadi saya di sahabat makotana sih kalau kaifa ya Rasulullah, kenapa bisa begitu ya Rasul? Nero to mapa nggak dia manasa-nasa nih maka dalam hukum Islam itu harus dihukum rajam.
ilamai, kemudian dilempari batu sampai mati. Maka dia nabita persoalan matinya itu kan, kalau hukum Islam yang berlaku tidak ada persoalan. Naikia, maka dia kalau alaihi salatu wassalam mak pebali wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yazni, ia ko angkat tahu mak pengadi ada orang yang berzina summa yatubu, kemudian tobat itu ngetong dari Allah Ta'ala, dia sadari dirinya bahwa saya ini berbuat dosa besar pak, dosa lopo, kemudian fayatubullahu alai, narek kona tarime po Allah Ta'ala tobatna, maka selesai perkara. Agan napi nasadari alena makada mebu ka dosa lopo, kemudian dia tobat kepada Allah, tobatun nasuha, dan berjanji tidak akan mengulangi. Nah tarime po Allah Ta'ala tobatna, maka selesai. Akan tetapi ini angkai cerita-cerita mundri pada tak rupa tahu, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masahibul ghibah, ia tu idi narik komadosa ki lori pada tak rupa tahu karena cerita-cerita mundri wi igibai ileleang ijakna fala yafrahu lahu, de nak dampengen ipo Allah Ta'ala dosa tak hatta yaghfiru sahibuhu, narik kode napuraki melok dampeng lauri topure icarita. Jadi ini hubungan hablum minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa tersebut sebelum kita dimaafkan oleh orang yang icaritai, orang yang kita gibah. Nah ya tu nama risai angkana curhat, Ustaz wisan nije makada dosa lupo, tapi batak kala puratona caritai gara-gara ia rodek siwa ada latuk makukoi naloka melo dampang Ustaz dia ule batui, maka daka ada banyak cara. As-sujuma non mak berjamaah tu daki kumunrina ia ko purani melau dua tapagiling ilo mewa mana itu mak jama tapaidi ilo japai jarina ia cidan adam pengekak deng, walaupun dia tarik tangannya kita sudah selesai pak. Artinya hadirin jamaah ia kutal kalama pedik je tahu itu marisak memang tu nauka tindah mak adam pengeki, tapi sebagai umat yang beragama, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu Nabi tak ia tu umatku kami nama sarolabi pada saat hatinya tersakiti, mungkin karena ucapan orang lain atau perbuatan orang lain, termasuk ninariko cecitan mundriki perasaan sakit, tapi sakitnya itu kisah serahkan kepada Allah ipuang mapadi kak kasih puang, tapi koyak lo mak kamala dek gaga pak kuleku puang jadi adam pengeng lena adam pengetok kak puang wa adam pengetui, dan pada saat itu terjadi hadirin kitalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah saya rasakan pak, pernah saya rasakan ya memang toje salah rasakan ya salah, jadi utupu bulu lau kak bolana idi manisel surang salah kak angka kak makokoi wetiwi aleku lo ki gasa kak lo ki maga kak yang penting angka kak de gaga lai wakatai de cesi mata adam penga kak sil surang de waktu ke tu bicara nalat tu ko tahu ye pak ya gare malade ta carita maka de laman surtuna ya saya mohon maaf. Jadi pada saat kita sadari begitu yang jelas datang ki minta maaf, maka damagi hadirin jamaah. Nah pangajari ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakum wal ghibatu, agang kuling ilale pak pesawi ya kupure tapi gau tobakan, bahkan hindarkan dirimu pabelai violeta iyakum wal ghibah nasa Nabi tinggalkan itu pabelai violeta guruiwi, jangan biasakan menggibah menceritakan kekurangan orang lain. Magai nasabah
lianna fiha salasun afans, iya tu cerita-cerita mundri. Nah, Nabi Muhammad SAW ada 3 musibah yang ditimbulkan. Pak ya wanggai musibah. Yang pertama adalah la yustahabu lahu doa. Nah tollai po Allah Ta'ala pak dongat tak. Ini kan musibah bapak dan saudaraku. Aswan ini melau doang. Aku lala na tahajud tak terteri-teri. Aku sampai jaduha tak dimohon kepada Allah. Allahumma in kana rizki fis sama. Ya kong kamu pedalai ku langit paturungan ka puang. Wa in kana fil ard farihu. Ya kong kamu pedalai ku kiawana tanai pompora ka puang. Iya, kadang angka tahu yang maka dawe kasih ipang panonoran ada lek ku kang kakilangi pompora ka menre kong kita nae wa in kana iya ko mabela dalek ku pang pakacawe kiwi kasih cau nak mapedi. Kadang kita ada doa orang seperti itu. Pak macarita ko ya mage Pak Ustaz. Solat duha ku tulim yang laun nak kuang kamu pada kamu palik dalek ku koleng paturunga ka puang ka kita ne pompor ka iya ko mabele pakacawe ka puang sampai hari ini Ustaz de pagaga nalik ka puang mak mula nak cap mapedi kasih ke katutuki hati-hati jangan itu kita ucapkan seolah-olah bapak putus dari rahmat Allah, roda berputar. Insyaallah sabar moki nolle kapa ye taunge na camopi po Allah Ta'ala mak punangi rota elorye nolle angkan hatip na nasolangi ki kuangkan ya roh. Tapi mungkin tahun-tahun 2 tahun 3 tahun akan datang sak barak muki agan apa na melo ni je ye taunge Ustaz se kae ye na tu kode to sak barak akan tena biasa ki masola silisur pak agi na mak peri-peri melo lak de ki ai masola ki itu pak capuran. Karena agama mengajarkan as-sabru sabarak. Yang kedua yang akan ditimbulkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu lahul hasanah. Ia manna na deceng angkai pegau. Na tolak mana ngipu Allah Ta'ala. Pak berjamaah ki boleh ki haji boleh ki umrah. Karena mak bicara sinina decengnya. Semua perbuatan baik akan ditolak oleh Allah. Jadi semuanya lagi. Jadi agan aku mapakui. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita introspeksi diri. Artinya pada saat kita introspeksi nade topana terlanjur aja jangan ki lakukan. Tapi pada saat kita terlanjur toba ki masih. Dan yang ketiga yang ditimbulkan oleh gibah kata Rasulullah SAW adalah maka dia Nabi tasdarul alaihi sayyi'ah, tuli tak tambah dosa. Setiap kali kita melakukan gibah, setiap kali pula itu dosa akan selalu bertambah. Neko tuli tak tambah dosa. Nama kurat tobat ki, ini yang jadi persoalan. Sementara hadirin jamaah, wa matadir nafsun maza taksibu gada, nasapu Allah Ta'ala di Luqman ayat 34. Sementara kita tidak tahu aga melok kajajalori watakali tak sik di mangoloi. Hadirin jamaah, hidup mati ini semuanya dalam genggaman Allah dan kita tidak tahu kapan giliran kita karena semuanya adalah rahasia Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tomalan kesimpulan bahwa ghibah ini adalah di antara sekian banyak dosa besar, termasuk ghibah ada di dalamnya. Oleh karena itu hadirin jamaah, kita mencoba dengan cara doa kepada Allah. Kita mohon kekuatan kepada Allah. Aleka kekuatan puang. Upabelai viali kupuli ki jama-jamangi. Ternyata hanya Engkau yang bisa menolong aku ya Allah. Insya Allah serahkan diri dengan tawakal. Allah pasti akan menolong. Kemudian yang kedua kepada anak cucu kita diajarkan. Ajak empo biasanya nak cerita pada murupatana. Ajakna. Anak perlu diajarkan Pak. Ikut tudat dan itapodangi. Dari kecil anak dididik. Maka insya Allah ya kalau sekolah tuli nampar si bawana ajak mu tuli cerita si bawa tak mbok madosa ki napodaka ya tu mataku de nawa dicerita pada tak rupa tu. Itu terjadi di sekolah Pak. Anak-anak kita sudah pintar seperti itu. Tapi diawali dari rumah tangga kita.
Nah kalau ini yang kita sudah mampu jaga, insya Allah kita berharap fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Salama ki linota, salama akhirat ta insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu al ghafurur rahim.